Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kualitas dasar mereka, seperti kecerdasan atau bakat, adalah sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah. Mereka berpikir, saya memang tidak jago matematika, atau saya tidak punya bakat seni. Akibatnya, saat menghadapi kegagalan, mereka cenderung melihatnya sebagai bukti dari keterbatasan mereka. Mereka jadi mudah menyerah, menghindari tantangan karena takut terlihat bodoh, dan merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Mereka berpikir, buat apa mencoba lagi? Hasilnya pasti sama saja. Sekarang, mari kita bandingkan dengan growth mindset. Orang dengan pola pikir bertumbuh percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan mereka bisa dikembangkan melalui dedikasi dan kerja keras. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Saat mereka gagal, mereka akan bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari sini? Atau strategi apa yang bisa saya coba selanjutnya? Mereka menyukai tantangan, melihat usaha sebagai jalan menuju penguasaan, dan terinspirasi oleh kesuksesan orang lain. Bagi mereka, otak dan bakat hanyalah titik awal. Coba kita pikirkan sejenak, mana di antara dua pola pikir ini yang lebih sering kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Saat kamu mendapat kritik di tempat kerja, apakah kamu merasa diserang? Atau justru melihatnya sebagai masukan berharga? Saat kamu mencoba hobi baru dan merasa kesulitan, apakah kamu langsung menyerah? Atau terus berlatih? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bisa memberikan gambaran tentang mindset dominan yang kamu miliki. Penting untuk diingat, tidak ada orang yang 100% growth mindset atau 100% fixed mindset. Kita semua adalah campuran dari keduanya. Dan mindset kita bisa berubah tergantung situasinya. Mungkin kamu punya growth mindset dalam karier, tapi punya fixed mindset dalam hubungan personal. Kuncinya adalah menyadari kapan pola pikir tetap itu muncul dan secara sadar memilih untuk beralih ke pola pikir bertumbuh. Sekarang, mari kita lihat contoh nyata. Bayangkan dua orang siswa, sebut saja Adi dan Budi. Keduanya baru saja menerima hasil ujian matematika yang buruk. Adi, yang punya fixed mindset, langsung berpikir, sudah kuduga, aku memang bodoh dalam matematika. Percuma saja belajar. Dia merasa putus asa, menyalahkan dirinya sendiri, dan memutuskan untuk tidak terlalu berusaha lagi di pelajaran matematika selanjutnya. Di sisi lain Budi, yang punya growth mindset, meskipun kecewa, reaksinya berbeda. Dia berpikir, oke, nilai kali ini jelek. Berarti cara belajarku kemarin kurang efektif. Mungkin aku perlu mencoba metode lain atau bertanya pada guru bagian mana yang aku tidak mengerti. Budi melihat nilai buruk itu bukan sebagai label bodoh, tapi sebagai data. Data yang memberitahunya bahwa strateginya perlu diubah. Menurutmu, siapa yang punya peluang lebih besar untuk sukses di ujian berikutnya? Tentu saja Budi. Kisah ini bukan cuma berlaku untuk siswa di sekolah. Ini berlaku di semua aspek kehidupan. Seorang pengusaha yang bisnisnya gagal, jika punya fixed mindset, mungkin akan trauma dan tidak mau mencoba lagi. Tapi pengusaha dengan growth mindset akan melihat kegagalan itu sebagai pelajaran berharga tentang pasar, produk, dan manajemen yang akan membuatnya lebih siap untuk usaha berikutnya. Ingat Thomas Edison, dia tidak melihat ribuan percobaannya yang gagal sebagai kegagalan, tapi sebagai langkah untuk menemukan cara yang berhasil. Itulah esensi dari growth mindset. Lalu, pertanyaan besarnya adalah, bagaimana cara kita membangun atau memperkuat growth mindset ini? Apakah mindset bisa benar-benar diubah? Oke, seperti yang aku janjikan di awal, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya.
tantangan baru yang sedikit di luar zona nyamanmu. Saat kamu gagal, jangan menghindar. Sebaliknya, analisis apa yang salah dan buat rencana untuk mencoba lagi dengan strategi yang berbeda. Rayakan proses dan usahamu, bukan hanya hasilnya. Hargai setiap langkah kecil kemajuan. Minta masukan dari orang lain. Dan lihatlah kritik sebagai hadiah yang membantumu tumbuh. Semakin sering kamu mengambil tindakan-tindakan ini, semakin kuat jalur saraf growth mindset di otakmu.